sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kita, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tahtamu, amin. Sembah dan puji nuhi tahtamu, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tahtamu, amin. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Lift up your hands. Sembah dan puji nuhi tahtamu, amin. Kami taruh
masalah kami di kaki salib. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Beri tahtamu. Sembah dan puji,
selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Bagiku ku sembah. Amin. Tanganku selamanya bagiku. Ku sembah ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik, saya haleluya. Haleluya. Kau layak ditinggikan, layak terima pujian. Name above all name. Amen. Kau ditinggikan Tuhan di dalam nama Yesus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja, Kau saja
of us here. Kau di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang tidak mengalami kuasa, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. You are worthy to be praised. In Jesus mighty name. Everyone say, Amen. Mari beri tepuk tangan lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu kehormatan boleh bersama di hari Minggu yang luar biasa. Tanggal 14 September 2025 kita ada di 3 bulan setengah lagi menuju 2025. 26 saudara setuju boleh katakan amin. Bukankah itu sangat luar biasa ya. Tuhan sertai kita. Tuhan jaga kita. Saudara, hari ini saya ingin share tentang bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Yang menjanjikan surga yang begitu mulia. Amin. Hari ini saya ambil tema Heaven is not cheap. Surga itu tidak murah, saudara. Amin. Boleh katakan amin, saudara. Karena keselamatan gratis. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Sebab itu keselamatan itu sangat mahal, saudara. Mahal. Kenapa saudara saya mesti beberapa waktu saya merenungkan ini saudara ya. Karena akan ada banyak cara-cara berpikir orang yang berbeda-beda saudara. Oh ya saya selamat, sekali selamat tidak akan pernah tidak selamat. Mau saya sengaja buat dosa, mau saya hancur, saya tetap selamat. Arti amazing grace. Artinya itu anugerah Tuhan itu gratis. Amin. Tapi tidak murahan. Sepakat boleh katakan amin? Mahal saudara. Sebab itu firman Tuhan bilang apa? Bahwa dia menebus kita dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Saya berindu kita baca satu firman Tuhan. Amin. Amin. Alkitab mencatat saudara. Ada satu kisah yang dicatat di situ. Ketika ada orang-orang yang ingin mengikut Yesus. Poin pertama saya tulis bahwa pilihan untuk mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut kemana engkau pergi." Mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Ini kata-kata yang luar biasa, tapi belum tentu saudara. Setiap kita kadang di tengah jalan sudah gak kuat ya saudara. Dan ayat berikutnya bilang apa? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia apa? Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya sebentar sampai di sini. Saudara, suatu waktu saya ke Israel. Dan ketika menuju jalan hendak ke tempat salib Kristus. Ada satu momen Yesus itu dimasukkan ke dalam satu seperti tempat yang seperti gua kecil saudara. Dan ternyata waktu dia dimasukkan di situ tidak banyak diceritakan tentang kisah itu. Tapi ayat ini ternyata sangat mendukung ketika momen Yesus ada di ruangan itu. Karena apa? Ternyata dia itu tidak bisa sama sekali untuk duduk, tidur, taruh kepala, gak bisa. Saking itu cuman bisa setengah berdiri, saudara. Waktu dia habis dianiaya, dia habis mengalami pukulan-pukulan yang luar biasa. Sehingga saudara ayat ini agak sedikit menggambarkan bahwa anak manusia dia tidak bisa meletakkan kepalanya, saudara. Karena tempatnya udah sampai gak bisa, cuman gak bisa taruh kepala untuk baring sedikit pun gak bisa. Tapi ayat ini selanjutnya berkata apa saudara? Dikatakan bahwa semua punya rumah, semua punya tempat, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 59 bilang apa? Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata,
izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati apa saudara? Menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, di ayat 30 dia bilang, ada orang bilang, izinkan aku dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Saudara bayangkan, izinkan aku pamit dengan keluargaku. Tapi Yesus bilang, enggak usah. Kalau kamu mau ngikut aku, tidak layak kamu untuk balik belakang. Saudara, ini ayat tidak sedang berbicara soal kita tidak mengutamakan keluarga atau kita tidak menghormati keluarga. Mana ada orang yang meninggal dan kita tidak boleh kuburkan. Betul saudara, Tuhan sangat manusiawi. Tidak dicatat artinya secara hurufiah bahwa kalau kita mau pergi dan kita tidak boleh pamitan. Dari saya masih kecil diajar mau keluar, mau kemanapun harus pamitan. Saya diajar dari kecil, kalau kamu lewat jalan, itu orang ada mungkin masih jauh, tapi sudah gluten, gluten, udah selamat pagi, selamat malam, permisi, dari kecil saudara. Jadi mau dia saya kenal atau tidak kenal, saya harus mengangguk atau mengucapkan salam. Itu diajar dari kecil. Jadi biar saya mau kemanapun harus pamit. Dan harus jelas di mana saya pergi. Saudara, itu manusia dan tidak pernah Tuhan mengajar kalau kamu ikut aku sembarangan. Tidak perlu untuk pamit. Enggak saudara. Tapi ayat ini sedang berbicara bahwa ada sesuatu yang kita keutamaannya itu adalah Kristus. Setuju boleh katakan amin. Bahwa dia itu lebih tinggi Pak. Lebih utama dari yang lain. Setuju boleh katakan amin. Ada penghormatan yang kita berikan satu-satunya kepada dia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kita bukan untuk kita tidak menghormati institusi atau orang lebih tinggi atau keluarga apapun itu saudara. Tetapi Tuhan sedang mengajar apakah hati kita sungguh-sungguh kita beri dia tempat yang paling terutama saudara. Sebab itu Alkitab mencatat apa saudara? Heaven is not cheap. Surga itu tidak murah. Karena mengikuti Yesus gratis. Tapi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Paulus bilang apa? Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan berarti kita Kristen, oh ya saya Kristen aman saudara. Bukan berarti seperti itu. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara kalau ada kompetisi. Dan kemudian entah itu let's say Indonesian Idol. Atau American Idol. Semua dilatih oleh coachnya. Setuju boleh katakan amin. Semua dilatih bahkan tegas banget. Saya mungkin sudah dari latar belakang keluarga mama papa saya strict banget. Keras. Sudah didikannya agak-agak militer saudara. Agak-agak Belanda-Belanda jadi didikan keras dari kecil. Suatu waktu saya ketemu lagi seperti orang tua rohani. Waduh tambah keras lagi saudara. Benar-benar yang gak ada kita ada mau gak ada saudara. Diajar untuk menjadi prajurit. Menjadi orang yang harus bukan lagi anak-anak terus ya. Harus menjadi dewasa saudara. Sebab itu saudara untuk mengikuti Yesus ada harga. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada yang kita saudara, saya pengen juara. Gak pernah latihan, gak pernah bertanding. Betul gak saudara? Dan kita berpikir saya Kristen otomatis semua janji Tuhan. Saya terima, saya genapi. Saudara, we have to pay the price. Setuju boleh katakan amin. Ada harga yang harus kita bayar. Sebab itu saya sangat-sangat tidak sepakat dengan pengajaran yang hari-hari ini. Saudara dari setiap kota ada banyak sekali orang yang mempercayai bahwa saya buat dosa apa aja, Yesus ampuni saya. Beda antara Anda sengaja, saudara kita jatuh, nggak sengaja jatuh,
Dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Beda kalau Anda tahu dan Anda sengaja. Itu artinya kita tidak menghargai salib Kristus. Sepakat saudara? Jadi ada saya ketemu satu orang, oh gak apa-apa. Oh itu cuma nafsu aja. Ini belum menikah kan? Oh nafsu aja. Oh ini bercerai aja. Udah gak cocok kan? Dan saya kaget, saya ketemu saudara. Dia bilang gak apa-apa, bercerai aja. Loh, kita bisa mengusahakan. Ada orang yang memang kasihan udah lama. Saudara diupayakan tapi memang ditinggal. Tidak ada, ya cuma menunggu mujizat Tuhan. Tapi ketika saya ketemu dengan pengajaran ini sedih banget karena ada teman-teman saya ada di sana yang tadinya mereka itu all out dengan Tuhan. Nggak apa-apa, mabok, kamu sudah selamat. Jadi hari-harinya di night club. Tapi minggu di gereja, can you imagine? Sebab itu saya berani berkata dan mereka buka ayat, saya berani berkata Anda sesat dan menyesatkan banyak orang. Saudara, anugerah Tuhan mahal. Setuju boleh katakan amin? Anugerah Tuhan itu bukan murah. Yesus bilang, if you want to follow me, take up your cross. Angkat salib. Salib itu apa? Kita tidak angkat salib Kristus sampai di atas bukit Golgota. Tapi kedagingan kita, diri kita yang kita perlu sangkal. Setuju boleh katakan amin. Ketika kita selamat tidak otomatis Anda holy dan ujung rambut sampai dasar telapak kaki. Masih ada kekurangan, masih ada bisa jatuh, masih ada bisa kelemahan-kelemahan. Sebab itu we need Jesus. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kita perlu Yesus untuk berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Saya ketemu satu orang dan mereka kelompoknya dan dia bilang apa? Oh nggak apa-apa. Oh ini kan ini ya. Dia baru cerai sama ini dan kemudian dia jalan sama ini belum selesai. Oh mereka udah bareng ya? Ya nggak apa-apa cuma nafsu lah. Can you imagine? Dan yang ngomong itu orang-orang terdekat yang saya kenal. Mereka pernah ditolong Tuhan habis-habisan. Can you imagine? Saudara. Dan ini pengajaran sedang tersebar di mana-mana. Bapak Ibu. Mengikut Yesus, hormati salib Kristus. Sepakat boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saudara, mahal saudara. Kalau salib Kristus aja sudah tidak dihargai. Karena saya katakan bahwa heaven is not cheap. Surga tidak murah. Karena ada part kita. Kita tidak akan menyelamatkan, membantu keselamatan itu terjadi. Setuju boleh katakan amin. Karena ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan. Tapi berjalan sambil menghargai keselamatan itu sampai di garis akhir. Ada effort, ada usaha, ada tenaga. Setuju boleh katakan amin. Saudara Anda datang ke gereja aja ada effort. Ada yang naik kendaraan umum, ada yang mesti ambil waktu untuk datang sampai ke gereja, ada effort. Tidak tiba-tiba kita, oh iya kita sudah holy, sudah rohani, nggak perlu apa-apa lagi saudara. Saudara anugerah Tuhan itu perlu dihargai, perlu ada respon. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Surga itu mahal, boleh katakan bersama dengan saya, surga itu mahal. Bahkan Alkitab mencatat dia tidak memberikan kemuliaan kepada sembarang orang. Tapi kepada orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Ada satu poin kedua yang saya catat apa saudara? We have to pay the price. Saudara, apa arti bayar harga? Bayar harga itu adalah satu istilah yang ditulis suatu konsekuensi. Akibat sebagai resiko yang ingin kita capai. Sebagai contoh, Bapak Ibu ada perusahaan besar hire orang. Dia untuk jabatan tinggi dari oke masuk. Dia nggak tanya kamu dari mana, latar belakang apa, lulusan mana, pengalaman apa, nggak ada. Nggak lihat integritas, oke masuk kamu jadi direktur, nggak. Mereka akan teliti, mereka akan cek, mereka akan interview. Saudara, apakah Yesus hanya sembarang oke masuk semuanya. Kalau Anda baca dengan jelas, Alkitab mencatat ada suatu waktu ada orang yang berusaha masuk ke perjamuan kawin anak domba dan ditemukan dia tidak menggunakan pakaian lenan halus, dikeluarin. Apa itu lenan? Kebenaran. Anda dan saya tidak bisa hidup kudus kecuali anugerah Tuhan yang memampukan dan keputusan kita untuk berkata saya mau minta berjalan bersama dengan Tuhan. Sepakat boleh katakan amin. Tidak ada yang mampu. Setuju boleh katakan amin. Saudara, apa itu bayar harga? Resiko. Saudara, resiko apa? Kadang kita ikut Tuhan, kita harus tanggalkan semua kedagingan kita. Siapa diri kita, mesti ditanggalkan, gak mudah itu saudara ya.
Karena semua orang punya harga diri. Tapi firman Tuhan bilang apa? Bayar harga itu bukan sekedar pengorbanan atau komitmen dan konsekuensi. Tetapi berbicara mengenai apa? Keutamaan hidup kita adalah Kristus. Yang tadi saya katakan. Saya ingin kita baca 1 Korintus 7 ayat 23. Di situ dikatakan apa saudara? Kan lagu tenang lagi nih hatiku. Ya. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli saudara. Imagine, amin. Anda dan saya dibeli. Sebab itu Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam aku. Karena kita dibeli. Kita tidak punya otoritas, tidak punya hak untuk menentukan diri kita. Sepakat boleh katakan amin. Saudara, saya ingin kita baca ayat ini saudara. Poin yang berikutnya dikatakan dalam Lukas 4 ayat ke-27. Ayat ini ketika saya baca sangat apa ya saudara. Aduh ternyata saya pikir saya ini murid Kristus. Belum tentu saudara. Di situ dia berkata seperti apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Bahasa aslinya saya catat di sini saudara. Salah satu disebutkan audunatai. Artinya apa? Kata ini tidak dapat itu artinya saudara kalau tidak sangkal diri. Enggak sungguh-sungguh angkat salib. Kita boleh Kristen. Tapi belum tentu Anda dan saya adalah muridnya Yesus. Betul saudara? Karena ternyata ketika kita angkat salib. Kita ikut dia dan kita take up the cross, sangkal diri. Saudara itu kemudian kita bisa disebut murid Kristus. Kalau kita tidak sangkal diri dan pikul salib. Jangan coba-coba bilang kita anak Tuhan atau murid Kristus. Enggak ternyata. Betul saudara? Jadi ini lebih dalam lagi. Saya juga boleh katakan amin. Amin. Kita kadang-kadang berpikir bahwa mengikut Tuhan, Tuhan gak lihat. Betul? Tuhan gak lihat. Manusia gak lihat. Kan? Sehingga kadang kita seenaknya saja. Untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Atau apapun. Saudara, padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak buta. Sekecil apapun yang Anda lakukan. Effort. Ya kan? Untuk mengikut dia. Semua ada catatan yang daripada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada sekecil apapun yang Anda lakukan untuk Kristus dan tidak pernah diingat dan dicatat oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Jadi ketika kita ingin mengikut Tuhan, apa yang harus kita lakukan saudara? Bayar setiap harga. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang rindu untuk bayar harga? Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Saya undang tim musik boleh naik bersama. Saudara, apa yang kita bayar? Saudara, kalau ada di antara saudara punya waktu tapi oh ya saya sibuk tingkat tinggi. Saudara, untuk mengikut Tuhan there must be a price. Ada harga yang harus kita bayar. Setuju boleh katakan amin. Saya katakan bahwa tidak ada orang yang ingin mengenal Tuhan dan tidak ada effort, tidak ada usaha sama sekali. Orang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan, mengejar Tuhan yang adalah mahal, surga yang dia janjikan itu mahal. Saudara, ada usaha yang harus kita lakukan. Yang setuju boleh katakan amin. Karena saya percaya bahwa tidak ada kata gratis ketika kita mengikuti Yesus. Setuju boleh katakan amin. Ada harga yang harus kita bayar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow. Mengikut Tuhan itu pilihan. Amin.
tidak akan pernah kecewa. To follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided. No turning back. No turning back. Saudara, mengikuti Yesus itu keputusan yang mahal. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, karena dia kalau ketemu orang, dia selalu bilang follow me, follow me. Dan tidak semua orang ingin mengikut dia. Tapi dia selalu katakan seperti ini, kamu mau ikut aku enggak? Dia enggak tanya yang lain, kamu mau ikut? Come, ikut aku, saudara. Dan pastikan Yesus berkeliling dan memanggil Anda dan saya. Yang setuju, boleh katakan amin. Saudara, Alkitab mencatat take up your cross. Angkal salibmu. Mungkin hari-hari ini salib Anda, mungkin harga diri yang Tuhan sudah izinkan, mungkin dibawa ke titik terendah. Tapi andai kata Anda di bawah sampai di titik terendah, maukah Anda berkata, aku tetap akan mengejar surga? Karena surga itu mahal. Setuju, boleh katakan amin. Mungkin salib yang diizinkan, kesulitan, penderitaan. Mungkin salib yang diizinkan, kedagingan Anda, ikatan dosa yang Tuhan mau lepaskan mulai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Mungkin di antara saudara ikut Tuhan on off, kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang down. Tapi Tuhan mau, if you want to follow me, kata Yesus, take up your cross, angkat salibmu, karena Anda sedang menuju surga yang mahal. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan tidak tiba-tiba menjadi kudus. Setuju, boleh katakan amin. Tidak tiba-tiba menjadi kuat. Ada proses, ada latihan, ada kekuatan yang kita bangun every day. Setuju, boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara Anda Kristen, doa aja jarang, baca firman aja jarang, berharap kuat, berharap mujizat, tapi tidak pernah melakukan effort, kejar Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini jangan anggap murah mengikuti Yesus. Mujizat itu mengejar orang percaya. Setuju, boleh katakan amin. Kebajikan, kemurahan, Alkitab catat mengejar Anda dan saya. Dan Alkitab selalu mencatat mengikuti Yesus. Ada effort, setuju, boleh katakan amin. Ada usaha, dan usaha yang kita lakukan yang terbaik, saudara. Amin. Ada berapa di antara saudara kalau untuk Tuhan Anda ogah-ogahan? Begitu ketemu dengan proyek-proyek besar, Anda datang tepat waktu, Anda usahakan yang terbaik. Tapi untuk Tuhan, halo. Tapi hari ini, berapa di antara saudara yang mau menaruh hormat tertinggi bahwa Yesus di atas segala-galanya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang mau utamakan Tuhan, engkau akan menuai pada zaman ini, Alkitab catat saudara, dan pada masa yang akan datang. Saya bacakan ayat ini. Dia tidak pernah sembarangan. Tuhan kita tidak pernah sembarangan. Saya baca ayat ini. Matius 19 ayat 27, di situ berkata apa? Lalu Petrus menjawab berkata kepada Yesus, mereka sudah ikut Yesus, mereka sudah all out dengan Yesus. Dan dia bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami terima? Saudara, orang yang ikut Tuhan, orang yang taruh Yesus terutama, orang yang sacrifice. Karena harga itu ada pengorbanan, ada komitmen, bukan abal-abal. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Dia katakan apa? Kami terima apa Tuhan? Apa jawab Yesus?
Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibu, anak-anaknya dan ladangnya akan menerima kembali apa? 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Bahasa aslinya dia bilang apa? Engkau yang meninggalkan banyak hal yang penting untuk aku, untuk kerajaanku. Dia katakan engkau bukan hari ini saja, bukan di surga engkau akan terima semua yang terbaik. Tapi selama di dunia, dicatat dalam bahasa asli, aku akan melimpahkan semua yang Anda dan saya pernah korbankan untuk Yesus. Dia katakan untuk hidup yang hari ini dan untuk hidup di surga nanti. Dan bahasa aslinya dia bilang, dan Anda akan mendapat bonus the eternal life, hidup yang kekal. Anda lihat surga itu mahal. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara mulai hari ini, kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Kalau Anda melayani, layani yang terbaik. Anda bekerja di luar aja, Anda do your best. What about God? Bagaimana dengan Tuhan? Dapat sisa on off, hitung-hitungan mulai hari ini. Hargai Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang rindu menghargai Tuhan? Bahkan dengan tenaga kekuatan Anda ingin menjadi bagian untuk dalam kerajaan Allah, barisan tentara Israel. Beritakan kabar baik. Bawa jiwa bagi Tuhan. Dan lihat kuasa Allah bekerja. Mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided. Amen. No turn. Lift up your hands wherever you are. I have decided. Kami minta ampun Tuhan. Kalau kami asal-asal, kami mau setia. Kami hargai waktu. Kami berkata ya. Kami mau ambil konsekuensi, resiko. Mungkin kami lelah. Tapi Alkitab bilang jerih lelahmu tidak sia-sia. Mulai hari ini sangkakala berbunyi. Ada di antara saudara mau mendengar dan berkata, aku mau ikut Yesus. Aku mau utamakan Engkau. Ada di antara saudara yang kadang melayani on off. Tapi hari ini engkau sadar yang kau layani Raja di atas segala raja. Mari angkat. I have decided to follow. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. I have decided to follow Jesus. Ini doakan. I have decided to follow Jesus. Temukan every one of us.
pastikan setiap kami tidak ada yang tertinggal. Setuju boleh katakan amin. Kami ingin ikut Engkau apapun itu harganya. Mungkin kelelahan, penderitaan, kesulitan, apapun itu. Tapi kami mengejar Engkau karena surga itu mahal. Setuju boleh katakan amin. Mulai hari ini kami berhenti main-main. Mulai hari ini kami tahu menghormati dan mengutamakan Kristus. Mulai hari ini kami akan bawa hormat lebih tinggi lagi. Karena kami percaya no turning back, no turning back. Amin, amin. Alkitab mencatat jerih, lelah Anda dan saya menghargai Tuhan, menghargai keselamatan, menjawab panggilan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Hamba berdoa di tempat ini, setiap kami pertolongan Tuhan turun pada saat ini juga. Pergumulan kami di tangan Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sedang menolong, Engkau sedang memberi kekuatan yang baru. Terlebih kami siap mengikut Yesus seumur hidup sampai kami dibawa ke surga yang mulia, yang mahal itu. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Mari bangkit bersama-sama. Jawab panggilan Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita semua diberkati, amin. Sedang diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan luar biasa, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 23 nanti September ini, jam 6:30 malam akan diadakan saudaraku, yaitu KKR Wanita. Ya, nanti akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Cilose. Juga nanti ada kesaksian pujian dari Feren, ya, Feren, ya, ada pencipta lagu, ya, dan dia juga seorang penyanyi rohani, saudaraku. Mari ajak teman saudara yang lain, ya, para wanita-wanita, boleh hadir bersama-sama, baik yang sudah menikah atau belum, yang masih muda juga bisa hadir dan kita menyembah Tuhan bersama-sama dan menerima, saudaraku, lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi tanggal 23 September nanti jam 6:30 malam. Ada KKR Wanita, dan kemudian ada beberapa pengumuman selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang membutuhkan untuk pelayanan baptisan dan penyerahan anak, nanti bisa menghubungi para asyar. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin bergabung menjadi bagian daripada jemaat Revival Worship Church dan sudah ingin melayani di tempat ini bersama-sama, nanti bisa menghubungi juga para asyar. Khususnya juga hari ini ada pengumuman dari saya juga bagi saudara Bapak Ibu Saudaraku yang punya talenta untuk mengajar sebagai guru sekolah minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang rindu melayani di tempat ini sebagai guru sekolah minggu nanti bisa menghubungi para asyar atau Pastor Alfon, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Juga Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya rindukan Bapak Ibu Saudaraku untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Apalagi hari-hari ini banyak sekali kita lihat, banyak sekali tekanan. Ada lagi saudaraku, keadaan dunia ini semakin tidak baik. Maka itu kita perlu saudaraku tertanam dalam sebuah gereja. Maka itu saya rindu Bapak Ibu Saudaraku boleh tertanam di gereja ini, bertumbuh bersama untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir dalam setiap pertemuan ibadah jam 11, jam 2, juga nanti jam 4 sore. Juga nanti Bapak Ibu Saudaraku ada ibadah di tengah minggu. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik. Persepuluhan Bapak Ibu Saudaraku, persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Lewat kolektor juga nanti bisa transfer ke rekening gereja yang ada, juga barcode yang ada di bangku saudaraku. Biarlah persembahan Bapak Ibu Saudaraku boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudaraku semakin berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan kami memberi yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap taburan anak-anak-Mu Kau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Amin.
Dia raja di segala raja, di atas segala-galanya. Bapa yang kekal.
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan kami percaya hari ini Tuhan, kami pulang bawa kemenangan, kami pulang mengalami mujizat Tuhan, kami pulang kami mengalami kesembuhan, pemulihan, terobosan yang baru, kami melihat Tuhan sebuah pengharapan yang baru dari Allah. Dan kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan lewati hari ke depan kami bersama Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat semakin berhasil. Dan memberkati kesehatan kami, pekerjaan keluarga kami, finansial kami. Bahkan kami akan melakukan perkara-perkara dahsyat Tuhan yang kami akan alami sepanjang minggu depan ini. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah dan percaya. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin.